Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersua di mata kuliah Kinetika Reaksi Hidrogen pada lecture yang berapa ini? Ke-10 ya. Pada topik-topik sebelumnya kita sudah membahas tentang, terakhir sekali adalah deaktivasi ya, proses deaktivasi, kemudian juga dampaknya, pengaruhnya terhadap konversi reaksi dan persamaan lajunya ya. Pada kesempatan kali ini, pada topik ini kita akan masuk ke topik baru, yaitu catalytic reactors, yaitu reaktor katalitik. Jadi apa yang sudah kita bahas, yang kita diskusikan pada part sebelumnya, ini baru sampai tahap kinetika. Jadi kita belajar merumuskan persamaan laju sebuah reaksi kimia, begitu. Sifatnya katalitik, ya, merumuskan persamaan laju reaksi katalitik. Kemudian dilanjutkan lagi dengan persamaan laju reaksi katalitik, di mana katalisnya mengalami proses deaktivasi. Kemudian pertanyaannya adalah, kalau kita sudah bisa merumuskan persamaan lajunya, terus what for gitu ya, untuk apa gitu ya. Maka pada bab ini akan membantu saudara menjawab atau memahami, dan kemudian you got the story. Jadi persamaan laju itu untuk apa sih? Maka di sini kita akan menggunakan persamaan laju itu sebagai dasar perhitungan perancangan reaktor. Oke, sekali lagi, kinetika reaksi, persamaan laju reaksi ini tidak berhenti sampai persamaannya, tetapi kemudian kita gunakan sebagai dasar perhitungan perancangan reaktornya ya. Karena ini reaksinya katalitik, tentu kita akan belajar kemudian merancang reaktor katalitik ya. Bagaimana kalau non katalitik ya, nanti akan dilanjutkan insyaallah di semester berikutnya di mata kuliah reaktor design ya. Ini adalah kalau di kurikulum sebelumnya, ini adalah bagian dari mata kuliah reaktor. Ini kemudian kita mix ya, kita cuplikkan ya, kita gabungkan beberapa topik di reaktor ke mata kuliah kinetika reaksi hidrogen biar lebih match ya. Jadi biar lebih, kerangka berpikirnya biar lebih klop, lebih nyambung ya. Jadi untuk merancang sebuah reaktor kita perlu persamaan kinetika, persamaan laju ya, begitu, baik reaksi katalitik maupun non katalitik. Jadi kinetika baik hidrogen maupun homogen itu sebenarnya adalah basic atau dasar dalam perancangan reaktornya ya. Jadi nanti di sini beberapa topik penting kita discuss pada video kali ini, itu algoritma perancangan reaktornya, kemudian neraca mol atau neraca massa, mol balance-nya, tentu saja untuk reaktor flow maupun batch ya, reaktor flow atau batch. Kemudian pressure drop ini juga menjadi penting, karena kalau kita misalnya untuk kita punya reaktor pipa ya, reaktor pipa, atau saudara bisa membayangkan sebuah pipa atau peralon begitu, kemudian kita mengalirkan gas atau udara gitu. Maka kalau pipa itu kosong, maka tidak ada hambatan ya, artinya masuk pipa itu tekanannya 1 atm, keluar juga 1 atm. Tetapi kalau kemudian di dalam pipa itu kita letakkan padatan-padatan, misalnya pasir atau katalis ya, dalam hal ini katalis ya, maka kemudian pola aliran gas itu di dalam pipa akan berubah ya, akan berubah, dan ini kemudian menyebabkan adanya pressure drop atau penurunan tekanan. Misalnya masuknya 1 atm, keluarnya tidak 1 atm lagi. Kalau masuk pipanya itu 2 atm, keluarnya juga tidak 2 atm lagi. Ada namanya pressure drop karena adanya katalis itu, dan nanti akan dibahas di topik ini juga ya. Kemudian kita akan melanjutkan
Jadi case sebelumnya yaitu hidrogenasi toluen ya, kemarin kan kita baru sampai tahap ini ya, genetikanya. Kemudian kita akan mencoba menggunakan reaksi itu bagaimana kalau kita terapkan di reaktor katalitik ya. Nanti berapa katalis yang diperlukan gitu ya. Kemudian ada beberapa jenis reaktor katalitik yang dikenalkan nanti, diantaranya adalah moving bed reaktor ya. Ada backbed reaktor, ada moving bed reaktor ya. Nanti akan kita lihat bagaimana contoh-contohnya. Kita akan nanti lihat contoh-contohnya. Kemudian ada tugas assignment, tentu saja di luar dari topik ini. Maksudnya bukan di luar dari video ini ya. Nanti next ya, sebagai penugasan mungkin pada pertemuan berikutnya. Nah, saudara silahkan mencoba menyelesaikan beberapa case sederhana ya. Baik, teman-teman sekalian, ini adalah contoh sketsa reaktor katalitik ya. Ini disebut dengan, biasanya kita sebut dengan fixed bed multi tube ya, fixed bed multi tube. Jadi ada bed-bednya, kemudian ada cup-cupnya di sini, ada pipa-pipanya ya. Ini ada shellnya besar, di dalamnya ada pipa-pipa. Kemudian di dalam pipa ini ada isinya, ada katalisnya. Kemudian nanti akan gas masuk dan melalui pipa itu kontak dengan katalis. Dan selama panjang pipa ini akan terjadi reaksi, nanti produknya akan keluar begitu. Jadi gas masuk, kemudian masuk melalui pipa yang di dalamnya ada katalis, kontak dengan katalis sepanjang ketinggian pipa ini, kemudian produknya keluar. Kalau reaksinya bersifat eksotermis, maka nanti ada untuk pengendalian suhunya diperlukan pendinginan, yaitu coolant di sini, biasanya keluarnya di sini. Atau reaksi endotermis, nanti di sini akan ada steam ya, untuk menggunakan suhunya biar suhunya tidak terlalu drop. Nanti kondensatnya keluar di sini. Baik. Di antara yang ingin kita jawab dari rancangan ini adalah berapa sih kebutuhan katalisnya, misalnya untuk mencapai kontraksi yang dikehendaki, berapa volume reaktornya. Yang sekurang-kurangnya dua hal ini yang perlu dijawab. Berapa jumlah katalis yang diperlukan dan berapa volume reaktor, ketinggian reaktornya ya. Ya. Baik, berikutnya adalah ini step-step atau langkah-langkah algoritma proses perancangan reaktor ya. Ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah mole balance atau neraca mol atau neraca massa. Ini tergantung jenis reaktornya, batch atau flow, pipa atau tangki. Beda jenis reaktornya, berbeda mole balance atau neraca molnya atau neraca massanya. Kemudian rate law, setelah merumuskan neraca mol, merumuskan persamaan lajunya. Persamaan lajunya ya katalitik ya, sudah sejauh ini yang kita ya, di mata kuliah ini katalitik. Apakah ada satu, ada dua, atau kompleks sekali ya, ada KA, ada KT, ada KB segala macam. Kemudian berikutnya adalah merumuskan stoichiometry. Stoichiometry penting untuk kemudian membantu beberapa definisi di rate law. Misalnya reaksinya fasenya gas atau cair, pakai CA atau PA, tekanan parsial atau konsentrasi, suhunya konstan atau berubah, isotermal tidak. Ini adalah kemudian langkah-langkah yang perlu kita ikuti agar perancangannya menjadi lebih mudah dan sederhana. Ini mengikuti algoritma ini sangat penting, sehingga nanti ketika ada miss ya, sesuatu yang kurang teliti, kita mudah mengeceknya. Di mana salahnya, di step rate law-nya atau di mole balance-nya, sehingga nanti mudah untuk perbaikannya ya. Baik, ya sebelum masuk kita ke neraca mol, silakan dicermati. Saya rasa ini adalah introduction ya, pendahuluan untuk catalytic reactor ini. Jadi selepas ini di video part kedua kita akan masuk ke mol balance, neraca mol untuk reaktor batch maupun reaktor alien.